Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah proses berpikir matematis dengan dosen pengampu Dr. Hanifah Nur Sopian SPD MPD. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pola berpikir matematis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Rahma Aini dengan dua rekan saya yaitu ada Syarifah Jahwa Amelia dan juga Anastasia Aurelia. Langsung aja kita ke materinya. Definisi dari berpikir sendiri adalah memproses informasi yang dilakukan secara mental ataupun secara kognitif. Pengertian berpikir secara formal adalah penyusunan ulang atau manipulasi kognitif baik informasi berasal dari lingkungan maupun simbol-simbol yang digunakan untuk long term memory. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada berpikir matematis. Menurut Onal, Inan, dan Boskart pada tahun 2017 menyatakan bahwa berpikir matematis merupakan suatu bentuk pemikiran yang diwujudkan tidak hanya pada kasus dengan angka dan konsep matematika abstrak, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Suherman pada tahun 2003, kegiatan berpikir matematis meliputi memahami suatu konsep matematika, memecahkan permasalahan matematika, mengkonstruksi suatu teori, atau permasalahan dengan menerapkan matematika. Pada pola berpikir matematis ini, kami mengambil satu pola berpikir yang memang umum digunakan, yaitu berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena yang ada. Yang terakhir, ada jenis-jenis berpikir matematis. Yang pertama, berpikir logis. Yang kedua, berpikir deduktif. Yang ketiga, berpikir induktif. Yang keempat, ada berpikir kritis. Yang kelima, berpikir kreatif. Yang keenam, berpikir abstrak. Yang ketujuh, berpikir spasial. Yang kedelapan, berpikir algoritmik. Dan yang terakhir, ada berpikir secara probabilistik. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah proses berpikir matematis dengan dosen pengampu Ibu Hanifah Nur Sopianti. Di sini kami akan memaparkan hasil studi kasus kami mengenai penerapan berpikir induktif dalam pemecahan masalah matematika. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syarifah Zahwa Amelia Ramdhani beserta kedua rekan saya, yaitu Anastasia Ariela dan Nur Rahma Aini. Baik, langsung saja ke pemaparan hasil studi kasus kami. Adapun latar belakang dari studi kasus ini yaitu kemampuan berpikir induktif siswa dalam pembelajaran matematika masih tergolong rendah. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan pola hubungan, melakukan analogi, dan membuat generalisasi dalam pembuktian induksi matematika. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan proses berpikir induktif siswa SMA dalam menyelesaikan soal induksi matematika dengan mengidentifikasi indikator-indikator berpikir induktif seperti pola hubungan, analogi, dan generalisasi. Baik, untuk selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses berpikir induktif siswa dalam menyelesaikan soal induksi matematika. Subjek penelitian sendiri dari siswa-siswi SMA yang dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk data sendiri dikumpulkan melalui 2 metode utama. Yang pertama tes tertulis, di mana siswa diberikan soal induksi matematika untuk mengidentifikasi bagaimana mereka menggunakan pola hubungan, analogi, dan generalisasi dalam berpikir. Untuk yang kedua yaitu wawancara. Dilakukan terhadap 3 siswa yang telah dipilih berdasarkan hasil tes, bertujuan untuk menginformasi pemikiran mereka saat menyelesaikan soal. Untuk analisis data sendiri menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan model Miles and Huberman pada tahun 2014 yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Oke, kemudian ada hasil penelitian dari penerapan berpikir induktif dalam pemecahan masalah matematika. Jadi di sini ada 3 contoh hasil dari masing-masing siswa. Yang pertama ada siswa dengan kemampuan tinggi dan sedang mampu menggunakan pola hubungan dan analogi, tetapi belum bisa melakukan generalisasi.
Yang kedua, siswa dengan kemampuan rendah hanya mampu melakukan analogi tanpa menggunakan pola hubungan dan generalisasi. Yang ketiga adalah banyak siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan langkah ketiga dalam pembuktian induksi matematika. Kemudian ada kesimpulan. Siswa yang memiliki kemampuan matematika lebih tinggi menunjukkan proses berpikir induktif yang lebih baik. Namun, sebagian besar siswa masih mengalami kendala dalam melakukan generalisasi. Guru perlu memberikan latihan lebih banyak dalam penyelesaian soal pembuktian untuk meningkatkan keterampilan berpikir induktif siswa. Setelah melakukan studi kasus, ada pun beberapa saran yang ingin kami lontarkan untuk siswa, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir induktif dengan latihan soal dan eksplorasi pola matematika. Dan untuk guru, penerapan metode pembelajaran yang menekankan pada penalaran matematika agar siswa terbiasa berpikir induktif. Dan selanjutnya untuk peneliti lanjutan, mengembangkan penelitian pada topik matematika lain yang membutuhkan pemikiran induktif. Baik, cukup sekian pemaparan hasil studi kasus kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya datang dari Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.